Bagian 1. Keajaiban di tengah padang pasir. Bayangkan sebuah pemandangan yang tak masuk akal di tengah daratan gersang yang tak pernah mengenal ombak laut. Di sana, seorang lelaki tua yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam, sedang membangun sebuah konstruksi kayu raksasa yang belum pernah dilihat mata manusia sebelumnya. Setiap hantaman palunya adalah bukti ketaatan yang tak tergoyahkan kepada perintah Sang Pencipta. Namun, yang ia dapatkan dari kaumnya hanyalah gelak tawa, hinaan, dan tuduhan bahwa dirinya telah kehilangan akal sehat. "Wahai Nuh, di mana laut yang kau maksud?" teriak mereka sambil menunjuk hamparan pasir yang membara. Nabi Nuh hanya menjawab dengan tenang bahwa azab Allah akan datang tepat pada waktunya. Kapal ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan benteng keselamatan bagi mereka yang percaya. Pembangunan ini memakan waktu yang sangat lama, menuntut kesabaran yang melampaui batas manusia biasa. Kayu-kayu kokoh disusun dengan teknik yang diajarkan langsung melalui wahyu ilahi. Setiap pasak yang ditanamkan membawa harapan bagi segelintir orang yang beriman. Masyarakat saat itu sedang berada di puncak kesesatan dan penyembahan berhala yang membutakan hati. Mereka tidak sadar bahwa langit sedang bersiap-siap untuk menumpahkan amarahnya. Kesunyian padang pasir seringkali pecah oleh suara provokasi kaum kafir yang merasa diri mereka paling benar. Nabi Nuh terus bekerja tanpa henti, membiarkan peluh dan doa menyatu dalam setiap serat kayu bahtera. Beliau tidak pernah membalas hinaan dengan amarah, melainkan dengan ajakan yang lembut namun tegas. Inilah ujian iman yang sesungguhnya, sebelum bencana besar menghapus segalanya dari muka bumi. Apakah kalian pernah merasa sendirian dalam memperjuangkan kebenaran seperti yang dirasakan Nabi Nuh? Sebelum kita masuk lebih dalam ke detik-detik mencekam saat air mulai memancar, saya ingin mengajak kalian semua untuk berbagi di kolom komentar. Menurut kalian, apa pelajaran terbesar dari kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi ejekan kaumnya? Tuliskan pendapat kalian di bawah, karena setiap komentar kalian adalah semangat bagi kami. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Teladan Umat. Dengan subscribe, kalian ikut menyebarkan nilai-nilai kebaikan dari kisah para nabi kepada lebih banyak orang. Mari kita bangun komunitas yang mencintai sejarah Islam bersama-sama. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan konten berkualitas seperti ini. Sekarang, persiapkan diri kalian untuk menyaksikan bagaimana alam mulai tunduk pada perintah Allah. Keajaiban besar akan segera dimulai saat hewan-hewan dari seluruh penjuru bumi mulai berdatangan secara misterius. Cahaya matahari yang terik perlahan tertutup oleh awan hitam yang menggumpal secara aneh di cakrawala. Debu-debu beterbangan tertiup angin kencang yang membawa aroma basah yang sangat asing di tanah itu. Para pekerja yang membantu Nabi Nuh mulai merasakan getaran halus dari bawah telapak kaki mereka. Burung-burung di angkasa terbang rendah dengan pola yang tidak beraturan, seolah memberi peringatan. Nabi Nuh memerintahkan orang-orang beriman untuk segera mengumpulkan perbekalan terakhir. Tidak ada waktu lagi untuk berdebat atau mencoba meyakinkan mereka yang keras hati. Pintu bahtera yang besar mulai disiapkan untuk menyambut penampeng-penumpang istimewa dari alam liar. Di kejauhan, kepulan debu besar terlihat mendekat dari berbagai arah mata angin. Langkah kaki ribuan makhluk hidup menciptakan harmoni suara yang menggetarkan bumi. Gajah-gajah raksasa berjalan dengan anggun, memimpin barisan hewan besar lainnya. Zebra dan kuda berlari berdampingan tanpa rasa takut satu sama lain. Bahkan serongga-serongga kecil mulai merayap naik melalui sela-sela kayu kapal dengan tertib. Masyarakat yang menonton tertegun diam melihat fenomena alam yang mustahil ini. Namun kesombongan tetap menutup mata hati mereka dari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Nabi Nuh berdiri di atas dek kapal, memandang langit dengan penuh rasa syukur dan kesedihan bagi kaumnya. Beliau tahu bahwa hari pembalasan yang dijanjikan telah tiba di depan mata. Setiap hewan yang masuk ke dalam kapal Sioliola dipandu oleh tangan gaib yang tak terlihat. Singa-singa yang biasanya mengincar mangsa kini berjalan tenang di samping kawanan domba. Harimau dan rusa berbagi ruang tanpa ada sedikit pun niat untuk menyerang. Rahmat Allah menyelimuti seluruh isi bahtera, menciptakan kedamaian di tengah ancaman badai. Udara di dalam kapal mulai dipenuhi dengan suara-suara hewan yang bersahutan, namun menenangkan.
Persediaan gandum dan air tawar telah tersusun rapi di lantai tengah sesuai instruksi ilahi. Nabi Nuh memeriksa setiap sudut kapal untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Anak-anak Nabi Nuh membantu mengatur kandang agar semua makhluk merasa nyaman. Kesibukan di dalam kapal berbanding terbalik dengan kebingungan yang mulai melanda penduduk kota. Awan hitam kini telah menutupi seluruh langit, mengubah siang menjadi kegelapan yang pekat. Petir mulai menambar-nayambar dengan suara menggelegar yang memekakan telinga. Tanah yang tadinya kering kerontang mulai retak dan mengeluarkan uap panas. Jeritan ketakutan mulai terdengar dari kejauhan, menggantikan gelak tawa ejekan yang tadi ada. Nabi Nuh memberikan komando terakhir agar pintu kapal segera dikunci dengan rapat. Hati beliau sangat berat saat melihat orang-orang yang ia cintai masih tetap membangkang. Namun, perintah Allah adalah mutlak dan tidak bisa ditawar lagi oleh siapapun. Tetesan hujan pertama jatuh dengan ukuran yang sangat besar, menghantam bumi dengan keras. Ini bukanlah hujan biasa yang menyuburkan tanaman, melainkan hujan pembawa petaka. Bumi bergetar hebat saat sumber air dari kedalaman tanah meledak keluar seperti air terjun terbalik. Bahtera kayu yang kokoh itu mulai terasa sedikit bergoyang, terkena tekanan air yang naik dengan cepat. Kayu-kayu pilihan tersebut membuktikan kualitasnya dengan tetap kedap air, meski dihantam arus deras. Nabi Nuh terus berzikir memohon perlindungan agar kapal tersebut tetap stabil. Orang-orang beriman bersimpuh dalam doa, menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Keajaiban demi keajaiban terus terjadi di dalam ruang tertutup yang terapung itu. Setiap makhluk hidup di dalamnya seolah mengerti bahwa mereka adalah bibit bagi dunia yang baru. Tidak ada keributan di antara hewan-hewan, meski ruang yang ada sangat terbatas. Ventilasi yang dirancang khusus mengalirkan udara segar ke seluruh tingkat kapal. Cahaya lampu minyak yang temaram memberikan suasana tenang bagi para penumpang yang gelisah. Nabi Nuh berjalan berkeliling untuk memberikan ketenangan kepada pengikutnya yang tersisa. Beliau meyakinkan mereka bahwa Allah tidak akan menuaniakan hambanya yang taat. Di luar sana, air telah mencapai setinggi dada manusia dalam hitungan menit. Rumah-rumah yang terbuat dari lumpur dan batu mulai hancur terbawa arus yang sangat kuat. Pohon-pohon besar tumbang seperti lidi yang dipatahkan oleh kekuatan air bah. Kapal Nabi Nuh perlahan mulai terangkat dari permukaan tanah gersang tempatnya dibangun. Inilah momen yang paling ditunggu, sekaligus paling menakutkan bagi sejarah umat manusia. Dunia yang penuh dengan kemaksiatan sedang dibersihkan dengan cara yang sangat dahsyat. Jeritan manusia meminta tolong terdengar di sela-sela suara badai yang menderu keras. Namun, pintu taubat telah tertutup bersamaan dengan terkuncinya pintu bahtera tersebut. Nabi Nuh memejamkan mata sejenak, memasrahkan seluruh takdirnya kepada sang pemilik alam. Gelombang pertama menghantam lambung kapal dengan suara dentuman yang mengerikan. Ajaibnya, kapal tersebut tetap tegak berdiri tanpa ada kerusakan sedikit pun. Ini adalah bukti nyata bahwa apa yang dibangun atas dasar iman tidak akan pernah goyah. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya mempersiapkan diri sebelum badai datang. Mari kita terus menyimak perjalanan panjang bahtera ini dalam kegelapan samudra purba. Tetaplah bersama kami di channel Teladan Umat untuk melanjutkan ke bagian berikutnya yang lebih menegangkan. Kisah tentang perjuangan bertahan hidup di atas gelombang setinggi gunung akan segera dimulai. Bagian 2. Barisan hewan dan mukjizat penjinak buas. Kini kita memasuki momen yang paling menakjubkan dalam sejarah makhluk hidup di bumi. Di depan gerbang bahtera yang terbuka lebar, sebuah fenomena luar biasa mulai terjadi. Hewan-hewan dari seluruh penjuru dunia datang dalam barisan yang sangat teratur. Tidak ada kepanikan, tidak ada kekacauan, dan tidak ada naluri untuk saling menyerang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut rasa lapar dan sifat buas dari para predator untuk sementara waktu. Singa-singa besar dengan surai yang gagah berjalan beriringan dengan rusa-rusa yang tenang. Serigala-serigala yang biasanya lincah berburu kini berjalan perlahan di samping kawanan domba. Nabi Nuh alaihissalam berdiri di depan pintu bahtera,
menyambut setiap tamu Allah dengan penuh syukur. Beliau membagi hewan-hewan tersebut ke dalam 3 tingkat kapal yang telah disiapkan secara khusus. Lantai paling bawah menjadi tempat bagi hewan-hewan besar yang membutuhkan ruang luas. Gajah-gajah dengan belalai panjang masuk ke dalam ruangan yang kokoh dengan langkah hati-hati. Badak dan kuda Nil menempati sudut sadet yang telah dilapisi kayu tebal untuk menahan beban mereka. Setiap pasangan hewan, jantan dan betina, masuk dengan bimbingan malaikat yang tak terlihat. Di lantai tengah, hewan-hewan ternak dan persediaan makanan ditempatkan dengan sangat rapi. Kambing, sapi, dan unta menempati barisan yang memudahkan para pengikut Nuh untuk memberi makan. Burung-burung dengan berbagai warna bulu terbang masuk dan hinggap di langit-langit lantai paling atas. Kicauan ribuan burung menciptakan suasana yang unik di tengah mendungnya langit luar. Bahkan serangga kecil, mulai dari semut hingga lebah, menemukan tempat persembunyian mereka sendiri. Nabi Nuh memastikan setiap jenis makhluk hidup terwakili untuk melanjutkan keturunan di dunia baru. Para pengikut Nabi Nuh terheran-heran melihat harimau yang biasanya sangat ganas, kini hanya terdiam lesu. Ular-ular berbisa melata masuk tanpa mengeluarkan desisan ancaman kepada siapapun di sekitarnya. Ini adalah bukti nyata bahwa seluruh alam semesta berada di bawah kendali Sang Pencipta. Seolah-olah seluruh dunia binatang sedang melakukan gencatan senjata demi keselamatan bersama. Nabi Nuh memberikan instruksi kepada anak Kinania untuk mulai menutup seket-sekot ruangan. Bau kayu segar bercampur dengan aroma jerami yang menjadi alas tidur hewan-hewan tersebut. Setiap lantai memiliki sistem drainase sederhana untuk menjaga kebersihan selama perjalanan panjang. Udara di dalam kapal mulai menghangat karena banyaknya nyawa yang berkumpul di satu tempat. Nabi Nuh memeriksa kembali daftar persediaan makanan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Ada tumpukan gandum, buah-buahan kering, dan air tawar yang cukup untuk waktu yang sangat lama. Allah telah memberikan keberkahan pada setiap butir makanan yang masuk ke dalam bahtera ini. Hewan-hewan tersebut seolah mengerti bahwa mereka sedang berada di dalam rahim perlindungan. Tidak ada suara raungan atau jeritan ketakutan dari kandeng-kandeng tersebut. Hanya ada suara hembusan napas tenang dari makhluk-makhluk yang biasanya saling memangsa di alam liar. Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk memperbanyak dzikir dan tasbih di setiap kesempatan. Beliau mengingatkan bahwa keselamatan ini bukanlah karena kuatnya kayu kapal, melainkan karena rahmat Allah. Setiap sudut bahtera dipenuhi dengan aura kedamaian yang sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di luar sana, langit semakin gelap, dan suara guruh semakin sering terdengar membelah angkasa. Namun di dalam kapal, suasana terasa sangat aman dan terlindungi dari segala ancaman luar. Nabi Nuh melihat seekor merpati putih yang hinggap di bahunya, seolah mencari ketenangan. Beliau mengelus lembut burung tersebut, sambil membisikkan doa-doa keselamatan. Semua pengikut Nabi Nuh kini telah berada di posisi masing-masing untuk menjalankan tugas harian. Ada yang bertugas menjaga kebersihan, ada yang memastikan pakan hewan selalu tersedia tepat waktu. Keajaiban penjinakan hewan ini adalah salah satu mukjizat terbesar yang pernah disaksikan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah mendatangkan harmoni bahkan bagi makhluk tak berakal. Masyarakat kafir yang melihat kejadian ini dari kejauhan mulai merasa ada yang salah dengan dunia mereka. Namun, hati mereka yang sudah mengeras seperti batu tetap menolak untuk bersujud kepada Tuhan. Mereka masih menganggap bahwa ini hanyalah sihir atau kebetulan alam yang aneh. Nabi Nuh menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa waktu bagi mereka telah benar-benar habis. Pintu besar bahtera mulai ditarik ke atas dengan menggunakan tali-tali yang sangat kuat. Suara kayu yang bergesekan saat pintu tertutup rapat menandakan berakhirnya masa dakwah Nabi Nuh. Kini, yang tersisa di dalam kapal hanyalah orang-orang pilihan yang memiliki iman di dada mereka. Hewan-hewan tersebut menundukkan kepala, seolah memberikan penghormatan kepada Nabi Allah. Suasana hening sejenak menyelimuti seluruh ruangan di dalam bahtera tersebut. Hanya detak jantung dan doa-doa lirih yang terdengar di tengah kesunyian yang mencekam. Nabi Nuh memegang tongkatnya dengan erat, siap memimpin perjalanan paling bersejarah di bumi. Setiap hewan di dalam kapal ini akan menjadi saksi bisu
atas kehancuran sebuah peradaban zalim. Mereka juga akan menjadi saksi atas lahirnya generasi manusia yang lebih mengenal Tuhannya. Nabi Nuh mengatur pembagian tugas bagi istri dan menantu-menantunya di lantai bagian atas. Kehidupan di dalam kapal ini harus berjalan seimbang agar tidak ada makhluk yang menderita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Nuh tentang cara mengelola limbah hewan secara ajaib. Konon, menurut beberapa riwayat, Allah menciptakan makhluk khusus untuk membantu membersihkan kotoran. Segala kesulitan teknis di dalam kapal selalu mendapatkan solusi melalui petunjuk wahyu. Hal ini membuat para pengikut Nabi Nuh semakin yakin akan pertolongan Allah yang nyata. Setiap detik yang berlalu terasa sangat berharga bagi penghuni bahtera kayu tersebut. Mereka tidak lagi memikirkan harta benda yang ditinggalkan di daratan yang akan tenggelam. Hanya keselamatan nyawa dan ridha Allah yang menjadi tujuan utama mereka saat ini. Keajaiban visual ini membuktikan bahwa Allah mampu mengubah hukum alam sesuai kehendaknya. Seekor singa yang biasanya membutuhkan daging, kini bisa tenang hanya dengan makanan sederhana. Rasa takut di antara hewan-hewan kecil terhadap predator besar hilang sama sekali. Semua fokus pada satu hal, yaitu bertahan hidup di bawah komando utusan Allah. Nabi Nuh terus berkeliling dari lantai ke lantai untuk memastikan kondisi kesehatan semua hewan. Beliau adalah pemimpin yang sangat bertanggung jawab atas setiap nyawa yang ada di bawah asuhannya. Cahaya lampu minyak di dinding kapal bergoyang lembut mengikuti gerakan napas bumi yang gelisah. Bayangan huan-huan di dinding menciptakan pemandangan yang sangat dramatis dan kolosal. Inilah museum kehidupan pertama yang terapung di atas permukaan bumi yang akan hancur. Nabi Nuh berbisik kepada anak kenanya agar tetap waspada dan tidak lalai dalam beribadah. Mereka harus menjadi teladan bagi makhluk lainnya di dalam benteng kayu ini. Kapal ini adalah miniatur dunia yang ideal, di mana kedamaian menjadi aturan utamanya. Siapapun yang melihat pemandangan ini pasti akan tersungkur sujud mengakui keagungan Allah. Namun bagi mereka yang di luar, semua ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Hewan-hewan liar itu kini menjadi lebih mulia daripada manusia yang menolak kebenaran. Mereka selamat bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena dipilih oleh Sang Pencipta. Setiap pasangan hewan membawa misi besar untuk mengisi kembali hutan, gunung, dan lembah. Nabi Nuh merasakan getaran air mulai menyentuh bagian bawah lambung kapal dengan ritme yang cepat. Waktunya telah tiba untuk meninggalkan daratan yang penuh dengan noda dosa tersebut. Kesunyian di dalam kapal pecah oleh suara gemuruh air yang mulai menghantam sisi luar bahtera. Perjalanan ini resmi dimulai dengan Bismillah, sebuah kalimat yang menjadi kunci keselamatan. Bagian 3. Langit runtuh dan bumi memuntahkan amarah. Detik yang dinantikan dengan penuh ketakutan oleh kaum zalim itu akhirnya benar-benar tiba. Langit seolah-olah pecah dan menumpahkan seluruh isi samudera ke daratan secara mendadak. Di saat yang bersamaan, tanah meledak dan memancarkan air panas dari perut bumi yang paling dalam. Pertemuan dua kekuatan air ini menciptakan bencana dahsyat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan seluruh penumpang bahtera untuk berpegangan erat pada tiang kayu. Guncangan pertama sangat hebat, seolah kapal raksasa itu sedang dihantam palu raksasa. Di luar sana, suara jeritan ribuan manusia mulai menyatu dengan deru angin badai yang kencang. Mereka yang tadinya menertawakan Nabi Nuh, kini berlarian dalam kepanikan luar biasa. Mencari tempat tinggi, air naik dengan kecepatan mengerikan, menelan pasar, rumah mewah, dan kuil berhala dalam sekejap. Harta benda yang mereka banggakan kini terapung tak berharga di tengah arus yang sangat ganas. Pohon-pohon raksasa tercabut hingga ke akarnya, seperti rumput kecil yang tak berdaya. Kegelapan total menyelimuti bumi dengan kilatan petir yang sesekali menerangi wajah penuh ketakutan. Nabi Nuh melihat dari celah kecil betapa kecilnya kesombongan manusia di hadapan kekuatan Allah. Beliau terus melantunkan dzikir memohon agar kapal tersebut tetap stabil di tengah amukan ombak. Air terus merangkak naik melewati tembok kota dan mulai memanjat lereng-lereng bukit yang terjal. Kapal kayu itu mulai mengapung tinggi meninggalkan daratan yang kini berubah menjadi lautan coklat. Guncangan badai membuat hiwan-hiwan di tingkat bawah gelisah,
namun tetap dalam kendali ilahi. Setiap hantaman ombak ke lambung kapal terdengar seperti dentuman meriam yang saling bersahutan. Kayu yang disusun dengan wahyu itu tetap utuh, tanpa ada satupun air yang merembes masuk. Bau belerang dari air perut bumi menandakan betapa dahsyatnya gejolak alam saat itu terjadi. Para bangsawan dan rakyat jelata kini berdiri di tingkat yang sama dalam menghadapi maut. Kekayaan tidak lagi bisa membeli. Keselamatan dan kekuasaan tidak bisa menghentikan gelombang. Mereka mencoba memanjat puncak gunung tertinggi, berharap air tidak akan sanggup mencapai sana. Dunia yang tadinya penuh hiruk-pikuk kehidupan, kini hanya menyisakan suara gemuruh air yang pekat. Kapal Nabi Nuh terus bergerak maju mengikuti arus yang membawa mereka menjauh dari peradaban lama. Cahaya petir menyinari sosok-sosok yang mencoba menggapai lambung kapal, namun terseret arus deras. Kapal tersebut menjadi satu-satunya titik kehidupan di tengah luasnya kuburan air yang maha luas. Tidak ada daratan yang terlihat sejauh mata memandang, hanya hamparan air yang berkecamuk hebat. Gunung-gunung yang tadinya menjulang gagah kini tampak seperti gundukan kecil di tengah laut. Nabi Nuh mengumpulkan keluarganya untuk berdoa, memohon agar badai segera diredakan oleh Allah. Ketakutan sempat menyelinap di hati beberapa pengikut, namun iman segera menguatkan mereka kembali. Mereka menyadari sedang berada di dalam genggaman rahmat Sang Kholik yang maha melindungi. Setiap menit terasa sangat lama. Bagi mereka yang berada di dalam perut kapal yang gelap, suara air yang menghantam kayu menjadi teman setia di sepanjang malam yang sangat panjang. Nabi Nuh menggunakan waktu ini untuk mengajarkan tentang tauhid kepada para pengikut setianya. Bahtera ini bukan hanya kapal penyelamat, tapi juga madrasah pertama di atas air dunia. Hewan-hewan mulai terbiasa dengan guncangan dan mulai tidur tenang di kandang masing-masing. Persediaan makanan mulai didistribusikan secara teratur untuk menjaga energi seluruh penumpang kapal. Nabi Nuh mengatur agar tidak ada setetes pun air tawar yang terbuang sial-sial selama perjalanan. Disiplin yang ketat diterapkan agar kehidupan di dalam kapal tetap harmonis dan terjaga baik. Badai di luar seolah tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat ini. Gelombang semakin meninggi, bahkan mencapai ketinggian gunung-gunung tertinggi di muka bumi. Dunia lama telah benar-benar lenyap terkubur di bawah ribuan ton air yang sangat pekat. Nabi Nuh berdiri di dek atas, merasakan kekuatan angin yang mencoba merobek struktur kapal. Beliau yakin Allah telah merancang kapal ini untuk bertahan menghadapi skenario terburuk sekalipun. Setiap paku yang dipasang dahulu kini menjadi saksi bisu atas kebenaran janji Sang Pencipta. Ingatan tentang hinaan kaumnya kini hanya menjadi sejarah pahit yang sudah sangat jauh. Kini yang ada hanyalah masa depan yang bersih dari noda penyembahan berhala yang menyesatkan. Kasih sayang Nabi Nuh kepada makhluk hidup tetap terpancar meski di tengah bencana besar. Beliau adalah rahmat bagi isi bahtera tersebut. Sebagaimana nabi-nabi mulia, setelah masanya, malam berganti siang, namun perbedaannya tidak terlihat karena awan hitam yang tak kunjung pergi. Hanya lampu minyak di dalam kapal yang memberikan kepastian tentang berjalannya waktu harian. Para pengikut Nabi Nuh bergantian berjaga, memastikan keamanan setiap sudut ruangan kapal raksasa. Mereka berbagi cerita tentang harapan terhadap dunia baru yang akan mereka huni nanti. Sebuah dunia tanpa kezaliman dan penuh dengan ketaatan murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman mereka bertambah setiap kali merasakan kapal tetap kokoh dihantam badai yang sangat dahsyat. Ujian ini adalah proses pembersihan jiwa bagi seluruh penghuni bahtera yang terpilih tersebut. Mereka harus keluar dari kapal ini sebagai manusia yang benar-benar suci dan bertaubat. Hewan-hewan di bawah sana seolah ikut bertasbih dalam bahasa mereka yang sangat misterius. Suasana agung menyelimuti seluruh atmosfer di dalam bahtera Nabi Nuh selama badai berlangsung. Allah menjaga setiap nyawa di dalamnya agar tidak ada satupun yang binasa karena ombak. Ketakutan akan maut perlahan berubah menjadi rasa tawakal yang sangat dalam kepada Tuhan. Angin kencang mulai melambat sedikit, memberikan kesempatan bagi kapal untuk melaju lebih tenang. Namun air masih tetap tinggi menutupi seluruh permukaan bumi, tanpa ada sisa sedikit pun. Kapal Nabi Nuh adalah satu-satunya saksi atas kehancuran total sebuah peradaban manusia zalim. Perjalanan ini adalah transisi besar
dari kegelapan menuju cahaya iman yang sangat murni. Nabi Nuh bersyukur diberikan kekuatan menyelesaikan tugas pembangunan kapal yang sangat berat itu. Tanpa bantuan Allah, mustahil kayu ini bisa menahan beban air seberat samudra raya. Beliau mengajak semua orang sujud syukur di tengah guncangan yang mulai melunak secara perlahan. Doa-doa mereka menembus awan hitam, langsung menuju Arsy, Sang Maha Pencipta segalanya. Harapan mulai tumbuh kembali seiring dengan ritme ombak yang mulai terasa lebih teratur. Banjir besar ini adalah pengingat abadi bahwa murka Allah sangat dahsyat bagi pembangkang. Kasih sayangnya jauh lebih luas bagi mereka yang mau bertaubat dan mengikuti petunjuk. Kapal terus berlayar menembus kabut dan misteri lautan purba yang tak bertepi sama sekali. Nabi Nuh tetap waspada menunggu isyarat selanjutnya dari langit untuk segera mendarat selamat. Inilah akhir dari babak kehancuran dan awal dari babak penantian panjang di atas air. Setiap hantaman air kini terasa seperti melodi ketaatan yang menguatkan hati para penumpang. Mereka tidak lagi meratapi apa yang hilang, melainkan mensyukuri apa yang masih tersisa. Kesunyian di atas kapal kini dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci dan doa yang tulus. Dunia seolah berhenti berputar hanya untuk menyaksikan perjalanan bahtera yang penuh mukjizat ini. Tidak ada nakhoda manusia yang mampu mengendalikan kapal ini selain petunjuk langsung dari Allah. Lantai-lantai kayu yang tebal menjadi saksi bisu perjuangan iman melawan ganasnya alam semesta. Nabi Nuh memastikan setiap keluarga tetap bersatu dan saling menguatkan dalam kondisi sulit. Masa depan umat manusia kini bergantung pada segelintir orang yang ada di dalam kapal. Setiap detik adalah langkah menuju takdir baru yang telah digariskan oleh Sang Maha Kuasa. Air yang mematikan bagi kaum kafir kini menjadi jalur penyelamat bagi orang beriman. Badai ini akan tercatat dalam sejarah sebagai pembersihan beser-beseren di muka bumi ini. Keadilan Allah telah tegak dan kebatilan telah sirna bersama buih-buih ombak yang pecah. Nabi Nuh menutup mata sejenak, merasakan kehadiran rahmat Allah yang menyelimuti seluruh bahtera. Perjalanan spiritual ini baru saja dimulai di atas lautan yang akan mengubah segalanya. Bagian 4. Tragedi Kan'an dan kepasrahan sang Nabi di tengah amuk badai yang menggila. Sebuah tragedi pribadi menyayat hati Nabi Nuh alaihissalam. Beliau melihat sosok Kanen, putra kandungnya, sedang berjuang di tengah terjangan air bah. Hati seorang ayah memuncak rasa kasihnya melihat sang anak terancam maut yang nyata. Nabi Nuh berteriak sekuat tenaga, "Wahai anakku, naiklah bersama kami ke dalam kapal." Beliau memberikan kesempatan terakhir bagi sang anak untuk bertaubat dari jalan kekafiran. Namun kesombongan Kanean lebih keras daripada hantaman ombak yang ada di sekitarnya. Ia menjawab dengan angkuh bahwa ia akan berlindung ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkannya. Kanan tetap percaya pada logika manusianya daripada wahyu yang dibawa oleh sang ayah. Nabi Nuh membalas pedih bahwa hari ini tidak ada perlindungan kecuali bagi yang dirahmati Allah. Seketika sebuah gelombang raksasa datang menghantam tubuh Kanen hingga ia terseret arus. Gelombang itu memisahkan ayah dan anak tersebut dalam sekejap mata untuk selama-lamanya. Kanaan tenggelam bersama kaum zalim lainnya, mengakhiri hidup dalam kondisi membangkang. Nabi Nuh terdiam dengan air mata, jatuh menyaksikan pemandangan yang sangat memilukan tersebut. Allah mengingatkan Nuh bahwa anak yang tidak beriman bukanlah termasuk keluarga yang dijanjikan selamat. Pelajaran besar terukir bahwa ikatan iman jauh lebih tinggi daripada sekadar hubungan darah. Nabi Nuh tertunduk menerima ketetapan Allah dengan penuh ketundukan dan permohonan ampun. Kapal terus melaju meninggalkan puncak gunung yang kini telah hilang dari pandangan mata. Dunia telah menjadi lautan tanpa tepi, di mana tidak ada lagi daratan yang tersisa. Bahtera tersebut terapung di ketinggian yang belum pernah dicapai oleh makhluk hidup sebelumnya. Tekanan badai mulai menusuk, namun doa-doa di dalam kapal terus menghangatkan jiwa penghuninya. Para pengikut Nabi Nuh menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari membangkang perintah Tuhan. Para penguasa zalim kini hanya menjadi buih tak berarti di atas gelombang yang ganas. Nabi Nuh mengajak pengikutnya untuk fokus pada masa depan dunia baru yang akan dihuni. Hewan-hewan di tingkat bawah tetap tenang, seolah merasakan ketenangan spiritual dari sang Nabi.
Kapal terus berlayar selama berhari-hari menembus kabut tebal yang menyelimuti samudera raya. Nabi Nuh melakukan navigasi hanya dengan mengandalkan wahyu dan insting yang sangat tajam. Beliau yakin Allah tidak akan membiarkan kapal penyelamat ini tersesat di tengah kehampaan. Semua ego manusia di dalam kapal telah luntur oleh rasa syukur karena selamat dari maut. Kisah tragedi Kan'an menjadi pengingat abadi tentang pentingnya iman di atas segalanya. Inilah puncak ujian kesabaran yang segera berbuah manis bagi mereka yang tetap setia. Bagian 5/150 hari dalam dekapan rahmat ilahi. Sudah 5 bulan lamanya kapal Nabi Nuh mengapung di samudera tanpa melihat ujung daratan. Namun di dalam dekapan rahmat Allah, waktu panjang itu terasa seperti perjalanan ibadah yang indah. Nabi Nuh mengatur kehidupan di dalam kapal dengan bijaksana dan penuh cinta kasih kepada sesama. Suara pujian kepada Allah memenuhi setiap sudut kapal, menciptakan suasana yang sangat damai. Tugas harian dikerjakan secara gotong royong dengan penuh keikhlasan hati dari semua pengikut. Tidak ada wabah penyakit dan hewan-hewan tetap dalam kondisi prima. Berkat perlindungan ilahi, interaksi antara manusia dan hewan di kapal menjadi sangat harmonis tanpa ada rasa takut. Anak-anak Nabi Nuh belajar tentang keajaiban alam dari setiap makhluk yang ada di sana. Suatu hari Nabi Nuh merasakan getaran kapal berubah, seolah arus air mulai melambat tenang. Warna air berubah dari keruh menjadi jernih, dan langit mulai menampakkan warna kebiruan. Sinar matahari pertama menembus dek kapal, disambut teriakan syukur oleh seluruh penghuni. Nabi Nuh mengirim seekor burung merpati putih untuk mencari tanda-tanda keberadaan daratan. Akhirnya merpati itu kembali dengan sehelai daun zaitun hijau yang masih segar di paruhnya. Itu adalah bukti nyata bahwa daratan dan pepohonan mulai muncul kembali ke permukaan bumi. Allah memerintahkan bumi menelan airnya, dan langit berhenti menurunkan hujan yang mematikan. Air surut dengan sangat cepat menyingkap kembali puncak gunung yang telah lama tersembunyi. Kapal Nabi Nuh perlahan mendekati Gunung Judi yang telah ditentukan sebagai pelabuhan terakhir. Guncangan lembut terasa saat lambung kapal menyentuh tanah untuk pertama kali setelah sekian lama. Nabi Nuh mengucapkan doa syukur atas tempat tinggal baru yang diberkahi oleh Sang Pencipta. Suasana haru menyelimuti semua orang saat menyadari mereka adalah generasi awal dunia baru. Pintu besar bahtera dibuka, membiarkan udara daratan segar masuk memenuhi seluruh ruangan. Wangi tanah dan aroma tumbuhan menyambut mereka dengan kehangatan yang luar biasa nikmat. Satu persatu pasangan hewan dilepaskan menuju kebebasan untuk mengisi kembali alam liar. Burung-burung terbang tinggi merayakan kebebasan dengan kicauan yang sangat merdu sekali. Nabi Nuh berdiri melihat dunia yang bersih dari kezaliman dan penuh dengan harapan baru. Kemenangan sejati adalah milik mereka yang tetap teguh di jalan Allah. Meski badai menerpa, mereka membangun pemukiman sederhana di kaki Gunung Judi sebagai awal peradaban yang suci. Banjir besar telah berakhir menyisakan hikmah tentang tauhid yang akan terus bergema selamanya. Nabi Nuh memimpin doa agar dunia baru ini selalu diberkahi dan dijauhkan dari dosa besar. Bahtera Nuh resmi menjadi simbol abadi keselamatan bagi siapapun yang berpegang pada iman.